Alhamdulillah. Ah, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba nih teman-teman. Masya Assalamualaikum Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih Mas Bang? Alhamdulillah, Teh Uni. Alhamdulillah, luar biasa baik ya. Jadi, Bandung dingin Alhamdulillah. habis hujan. Ah, iya Bandung ini gede banget nih. Wah, tadi nih Mas Bang, ini lagi gimana nih Mas Bang? Lagi di suatu ruangan yang penuh inspirasi. Pokoknya, luar biasa banget lah hari ini mah. Spesial pokoknya Wah, buat live teman-teman di Billionaire Store gitu ya. nah, harus bikin spesial karena ini kan live pertama nih di Billionaire di mana mengundang sekarang nih mentor hadir kita yang untuk mengangkat temanya itu tentang trik closing dijamin rekening kering-kering. Wah, itu udah kepegang banget apa pasti lah sama Mas Bang ya. Insya Allah gitu kan, insya Allah. Tadi sebelum sebelum apa namanya kita Mas Bang masuk nih sudah ada interaksi dengan sahabat-sahabat Billionaire semuanya dan banyak juga nih yang nanya tentang Hmm, jualan online gitu. Secara kan oke. sekarang kan lagi hotnya nih jualan online ya kan. Mungkin awalnya mereka itu ada yang jualan secara offline, tapi dengan seragam seperti ini mau nggak mau online. Tapi gimana kok nggak posting-posting? Terus ada yang aku Hmm, baru online nih jalan online, tapi nggak tahu nih caranya. Gimana sih tahapannya gitu. Nah mungkin nanti oke. Mas Bang bisa ceritakan dulu apa namanya pengalamannya mungkin bisa seperti sekarang ini apakah Oh, sama Masya seperti Allah. teman-teman atau sahabat-sahabat bilioner apa namanya Hah? memulai seperti apa terus juga pengalaman seperti apa mau nggak silakan Mas Bang. Oke, siap. Sebelumnya suara saya jelas, Teh. Aman gitu ya kalau suara. Coba teman-teman yang lain coba angkat jempolnya kalau aman kalau Boleh jelas. minta feedbacknya dulu ya. Jadi kalau misalkan emang aman, kita sambil lanjut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Ketemu lagi ya sama saya Mas Bam gitu ya. Nah biasanya saya yang jadi moderatornya Teoni ya. Jadi aduh ini agak-agak spesialis atau gimana gitu saya malam ini gitu ya. Jadi saya yang diundang gitu ya. Nah biasanya saya ngundang tamu dan pembicara, akhirnya ngisi juga gitu ya. Nah semoga ini buat teman-teman semua. Nah, justru di sini saya banyak belajar ya. Saya banyak belajar. Kenapa? Karena jujur apa ya? Saya cerita aja, bukan mau mengajarin teman-teman sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali niat saya buat mengajari teman-teman. Saya intinya pengen sharing aja ya pengalaman saya gitu ya. Dan semoga dari pengalaman saya bisa menginspirasi teman-teman dan bisa bermanfaat buat bisnisnya teman-teman masing-masing gitu. Jadi pada malam hari ini ya saya intinya sharing aja ke teman-teman. Nah, siapa tahu teman-teman pernah merasakan apa yang saya rasakan gitu ya, apa yang saya alamin teman-teman ngalamin gitu ya. Nah, jadi semoga sharing ini bermanfaat dan teman-teman boleh nanti nyimak dan kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di akhir sesi ya nanti. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi perkenalkan nama saya Mas Bam gitu ya. Saya lahir di Bandung gitu ya. Tahunnya mungkin teman-teman bisa tebak sendiri lah gitu ya kalau tahun gitu ya. Nah, jadi kalau latar belakang, kenapa Teodi? Sensitif gitu kalau umur ya. Oh ya, jelas gitu kan. Jelas gitu ya. Jadi nanti aja lah ya kalau misalkan umur mah gitu ya. Nah, jadi latar belakang saya sarjana ekonomi di Universitas Pasundan ya di Taman Sari gitu ya. Jadi kalau saya latar belakangnya memulai bisnis ya itu sebenarnya dari SMA Teuni ya. Jadi dari Hmm. SMA ya dan saya memulai bisnis itu kelas 3 ya. Jadi Hmm. kelas 3 SMA. Nah, jadi bisnisnya apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kok anak SMA udah bisnis gitu ya. Nah, waktu itu bahasanya tuh saya di prospek. Nah, jadi kalau teman-teman ada bahasa prospek bisnis apa itu gitu ya. Nah, jadi saya ditawarin sebuah peluang bisnis gitu kan yang waktu itu saya ngobrol gitu ya sama yang ngajak saya
dikasih tahu lah peluang usahanya, tinggal ngajakin orang aja gitu ya. Jadi tinggal ngajakin orang nanti dapat persenan bonusnya sekian-sekian. Saya bilang gitu kan gampang banget gitu ya. Temen saya banyak gitu ya, minimal saya ngajakin-ngajakin, oke, deal gitu kan. Nah mulainya dari situ gitu ya. Jadi dari kelas 3 SMA pas mau UAN gitu ya, saya masih ingat banget. Jadi teman-teman tuh fokus, yang seangkatan saya fokusnya tuh ya pada belajar gitu, saya malah bisnis gitu kayak gitu gitu kan. Jadi kebalikannya gitu kan, kebalikannya dulu tuh gitu kan. Nah ya ada Mbak Inaya ya, multi level, betul gitu ya. Nah jadi saya berbisnis multi level ya, jadi MLM gitu ya. Jadi banyak menafsirkan MLM itu negatif ya. Kalau saya sih ya yang penting mah halal gitu ya, ada uangnya gitu ya. Nah alhamdulillah gitu ya. Nah jadi mulai dari kelas 3 SMA gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Tapi tenang, saya nggak akan memprospek teman-teman, saya udah jinak gitu ya. Nah jadi saya di belakang layar aja, dan pengalaman saya di situ banyak belajar sekali dari people skill-nya, dari komunikasinya, gimana cara handle orang ini langsung di offline gitu ya. Cuman sayangnya gitu ya, mungkin buat teman-teman yang memang belum edukasi gitu ya. Nah, MLM tuh banyak di salah tafsirkan atau malah diplesetkan gitu kan. Wah, MLM gitu kan, masuk langsung mampus, menipu lewat mulut gitu kan. Bahaya banyak lah gitu. Ada yang bilangnya juga nggak apa ya, nggak bentes kalau bahasa Sunda tuh gitu. Kamu bisnis yang ngajak-ngajak orang, bisnis LLM gitu ya, bisnis LSM gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi banyak plesetan-plesetan, ya udah itu mah toh apa ya, hak orang gitu ya. Cuman di situ saya benar-benar ditimpa banget mentalnya gitu ya, ketemu banyak orang seperti apa gitu ya, ternyata ya memang asik juga gitu kan. Nah jadi saya berpikir bahwa waktu itu saya diajak ke satu pertemuan gitu, dan di situ ada klik saya di situ gitu. Nah kliknya apa, di situ saya biasa lah ya, kalau anak SMA ya serius enggak, saya seriusnya tuh pas waktu SMA, waktu kuliah gitu ya. Nah di satu pertemuan itu ada anak muda bilang gitu kan, saya lebih baik kehilangan masa muda saya daripada saya kehilangan masa depan saya. Dari situ saya agak tersayat-sayat gitu. Iya ya, saya kan laki-laki gitu kan, calon imam gitu kan. Nah, ini kan masih calon imam gitu ya. Nah jadi oke lah gitu kan, saya berjuang di situ gitu karena jadi alhamdulillah proses demi proses dilewatin, dan sampai satu titik saya dapat reward juga dari bisnisnya gitu. Dan saya berpikir bahwa ya yang namanya bisnis apapun gitu, yang penting kita memang serius dan memang kitanya niat gitu ya, bergerak, ya insya Allah pasti ada hasilnya gitu kan, kayak gitu. Justru di era digital ini kalau saya lihat anak muda gitu kan, nah itu sayang banget kalau misalkan hanya ngegame gitu ya, yang hanya ngegame gitu kan, terus memang tidak produktif gitu ya. Nah mending kita waktu-waktu luang kita gitu ya, mending jempol ini gitu ya, nah mending ini nih aset kita gitu sebenarnya gitu, tinggal mainin aja gitu ya, pola-polanya seperti apa gitu ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bahas, ya bisa menghasilkan gitu. Dan dari segi testimoni gitu ya, dari zaman online, saya itu mulai dari BBM, tahu nih ya, dari BBM ya sampai ternak handphone gitu ya, karena BBM itu limit pinnya gitu ya. Jadi satu handphone pun kalau nggak salah 2000 pin BB gitu ya. Nah jadi sampai suatu titik gitu kan, di situ saya punya 2 BB, 3 BB gitu kan, dan saya mulai berpikir waktu itu punya tim. Nah kenapa? Kalau misalkan kita nggak punya tim, ibaratnya kayak Superman gitu kan. Ibaratnya kita yang ngelayanin konsumennya, iya gitu kan. Yang bikin materi iklannya, iya gitu kan. Yang kita packing barang, ngirim sampai si ekspedisinya, iya gitu kan. Nah, di situ ya saya berpikir, wah mending bangun tim gitu. Nah mulailah saya masuk ke dunia. Jadi si burung ajaib ini bisa apa ya, ibaratnya merubah saya yang asalnya orang offline gitu ya, jadi belajar online gitu. Jadi itu 2013 gitu ya, saya main Twitter gitu kan. Terus 2015 tuh ada yang namanya Line Ad gitu ya. Nah Line Ad saya pakai juga Line Ad. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah pakai Line Ad, itu powerful banget menurut saya gitu, karena di situ media sosial ibaratnya apa ya, gabungan antara Facebook, gabungan antara Instagram, gabungan antara, kalau misalkan di Twitter itu terbatas karakternya gitu kan, cuman kata
kata doang. Nah, kalau misalkan di Facebook hanya cuman sebatas ya posting-posting, DM gitu ya. Nah, Instagram pun Oke. lebih ke foto gitu ya. Nah, lebih ke Nah, foto. Nah, tapi di Line Ad ini itu menurut saya gitu kan, itu perpaduan di antara tiga itu. Jadi ada Twitternya, ada Facebooknya, ada Instagramnya. Kenapa? Di Line Ad itu ada fitur yang namanya broadcast gitu kan. Nah, ya. jadi dari broadcast itu kebayang kalau kita followernya. Nah, kalau misalkan Jadi, followernya 1 juta gitu ya ibaratnya, dan itu verifikasinya kan harus sama handphone gitu ya. Jadi jarang banget yang fake-nya gitu ya. Jadi kebayang kita punya produk gitu kan dipromosiin ke 1 juta follower gitu kan. Nah, itu efeknya ketika saya promosi produk gitu kan ya, salah satunya produk herbal gitu ya. Nah, jadi dari hari Jumat siang gitu kan saya pakai yang namanya paid promote ya, ngiklan gitu di akun waktu itu 1 juta follower, dan yang ngechat tuh sampai tembus ribuan. Jadi saya habis Jumatan sampai Isya sampai jam segini saya masih kokoan gitu. Karena yang chat wah, banyak. oke. Ya, itu Kayak itu gitu. strategi bagus atau strategi yang tepat atau hikmah dari sholat Jumat mungkin ya Mas. Dua-duanya kayaknya gitu kan. Kalau misalkan pun sholat Jumat itu ibaratnya matematika langitnya gitu ya. Allah, saya mau ngiklan habis Jumatan, tolonglah kasih konsumen gitu kan. Kayak gitu gitu. Jadi ya alhamdulillah dari situ saya mulai belajar dari online, dan alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Billionaire Store tentunya ya di sini sama teman-teman semua. Jadi mungkin itu singkatnya ya Teuni ya, perjalanan saya di bisnis online gitu kan, seperti apa. Jujur saya mah orangnya offline gitu ya. Saya daripada chit chat gitu ibaratnya gitu, ayu gitu kan, ngobrol-ngobrol, biasanya ngopi bareng gitu kan, dari jam segini bisa sampai subuh gitu kan. Kalau ketemu langsung tuh kayak lebih puas gitu ya, kayak semuanya ngobrolin Iya, gitu ya. betul, 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 Teoni. Jadi apapun gitu ya, yang namanya manusia kan, manusia itu makhluk sosial gitu ya. Nah, jadi lebih enak gitu kan. Kadang saya orangnya gini, ngejelasin, tonton video atau gini. Udahlah, kamu ada waktu kapan saya yang ke rumah kamu jelasin gitu kan. Nah, kayak gitu ibaratnya. Jadi saya tipikal orangnya ya udah gitu, ngobrol aja langsung gitu. Jadi ya begitulah tipe-tipe orang ya, karena jadi seru juga gitu ketemu banyak orang gitu kan. Jadi pengalaman dulu di bawah sekarang ya alhamdulillah berdampak positif gitu ya terhadap hasilnya juga. Akhirnya juga ya, wah keren banget. Tapi dari apa namanya tadi kan lebih nikmatnya mungkin lebih ke apa namanya ya, lebih puasnya itu ketemu secara langsung. Tapi sekarang itu ke online. Kaget nggak dengan situasi kayak gini? Di masa pandemi ini. Benar. Nah, untungnya gitu kan. Nah, untungnya gitu ya. Saya terima kasih juga buat CEO Billionaire Store ya, Kang Rijal. Ini yang udah mempersiapkan strateginya di masa masih pas social distance gitu ya di Bandung gitu ya. Nah, kebetulan kan nggak boleh keluar rumah lah gitu ya. Terus aktivitas jarang kerumunan, harus jaga jarak, harus pakai masker ini itu. Nah, sementara kegiatan kita kan ya di Billionaire Store gitu ya, itu kan ada yang hilir mudik gitu ya. Ada yang rumahnya di daerah Bandung Coret misalkan, gitu harus pulang jauh gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol, meeting-meeting gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita bukan work from home gitu, kebayang ya, Oke. tapi work from office. Saya bilang luar biasa ini Kang Rijal gitu ya. Apaan tuh work office? Ya udah kita mah di kantor aja gitu, nggak usah kemana-mana gitu. Tapi kita tetap produktif, kita meetingkan bareng, kita setuju, dan alhamdulillah ya kita ada apa namanya, antisipasinya ya, salah satunya dari hand sanitizer gitu kan. Terus ada chambers juga ya, kalau misalkan kita datang ya, kalau misalkan teman-teman lihat ke mall-mall atau ke gedung-gedung perkantoran, biasanya kan ada satu ruangan khusus kita masuk disemprot gitu ya. Nah, itu chambers gitu ya. Nah, jadi teman-teman di Billionaire Store Kang Rijal menyediakan itu semua sampai ke penyemprotan ruangan kita juga gitu kan. Jadi memang benar-benar safety, daripada kita nggak tahu gitu. Ketika kalau misalkan kita di luaran gitu ya, hilir mudik, kita nggak tahu apakah kita pembawa atau kita yang kena sama orang lain gitu.
Nah, jadi berkah banget gitu strateginya, kita sudah persiapkan matang-matang gitu kan. Nah, akhirnya kita 3 minggu 3 minggu. di ya work from office tuh gitu ya 3 minggu gitu ya kita di sini dan berkahnya gitu ya, ini kerasa banget dari sekarang kita nemuin pola-polanya gitu ya, pola dari segi penjualan dari segi bimbingan para partnership billionaire store seperti apa yang awalnya kita lebih banyak chat jadi kita lebih ke live gitu ya kita pakai aplikasi live juga gitu kan dan salah satunya memang kalau teman-teman nanya Mas Bam menurun nggak gitu ya kalau misalkan omset penjualan gitu di masa pandemi gitu kan. Nah, menurut saya justru saya terima kasih banget ya sama corona ini gitu kan yang sudah gitu kan kita sama-sama work from office di sini gitu karena di sini ada 4 rumah gitu kan satu rumah isinya 4 satu kamar gitu ya jadi benar-benar kita kalau istilahnya mah apa ya benar-benar kita ngerumusin apa strateginya untuk kedepannya gitu akhirnya dapat suatu pola gitu kan jadi jujur gitu ya saya mah naik signifikan banget gitu dari si corona ini gitu. Jadi yang bermasalah tuh dua gitu, mental dan dari segi apa namanya tuh dari segi kesiapannya tadi gitu. Jadi kalau misalkan mentalnya kita udah ya mental sama mindset ya kalau misalkan mentalnya kita udah takut gitu kan ya memang kita harus benar-benar jaga-jaga gitu tapi kalau misalkan kita udah takut gitu kita nggak berani ngapain terus kita juga nggak ada antisipasi nggak pakai masker dan lain-lain ya apa ya ceroboh banget gitu boleh takut tapi ya jangan sampai berlebihan gitu kan kayak gitu. Nah dari segi mentalnya dulu gitu. Nah yang kedua dari segi mindsetnya juga gitu kan. Wah kalau misalkan kayak gini mah yang biasa kita ketemu sama tim kita, yang biasa kita ketemu follow up, coaching, kopdar gitu. Nah itu kan hilang gitu. Nah ibarat saya orang offline gitu, tapi kopdarnya udah nggak ada karena kan nggak boleh kumpul-kumpulan gitu kan mau ngopi-ngopi yang mau diajak ngopi takut gitu kan gimana ini gitu kan nah akhir Mau gitu mau keluar ketemu juga bingung gimana padahal perlu banget gitu kan. Iya. betul 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 jadi ya itu tadi gitu kan dari segi mindsetnya juga gitu jadi kalau misalkan kita di rumah wah jenuh saya biasanya ada aktivitas gitu kan nah ini masalah ingat gitu kan ada masalah positif dan negatif tergantung kita mau menyikapi yang mananya gitu kan kalau misalkan masalahnya kita kan di balik masalah ada solusi gitu nah kita pertanyaannya fokus ke masalahnya atau fokus ke solusinya gitu kalau misalkan kita fokus ke masalahnya tadi udah stuck gitu wah, udah saya mah, 1 bulan ini di rumah nggak ngapa-ngapain, apalagi yang bapak rumah tangga gitu kan, nah ini tuh jadi ngasuh budak gitu kan, kalau orang Sunda kan gitu, nah ini tuh jadi masak kukumbah, nah kasarnya kayak gitu, ya. Jadi buat teman-teman yang nggak bingung bahasanya ada translate di bawah ini gitu ya. Jadi merangkap-rangkap gitu ya, itu curhatan teman-teman saya yang udah berkeluarga, Teuni gitu. Mendingan di kantor saya mah gitu daripada di rumah gitu kan, nah jadi nyuci juga gitu ya jadi ini ngasuh juga gitu kan itu kan masalah gitu kan sebenarnya gitu ya saya mah ketawa aja gitu oh gitu ya tapi ya lagi-lagi tergantung mindset kita kalau misalkan kitanya fokusnya ke yang negatif gitu ya udah gitu stuck gitu di situ kebayangkan di rumah ketemunya 4 lu lagi gitu kan sama istri sama anak terus gitu kan nah tapi kalau misalkan mindsetnya apa ya positif gitu ini benar-benar jadi produktif gitu kebayang ya maksudnya jadi kalau misalkan oke, saya 1 bulan nih nah buat temen-temen gitu kan yang online mungkin sekarang lagi nguliknya di Instagram Ads gitu kan wah kebetulan nih gitu saya dari dulu tuh pengen ngulik yang namanya marketplace misalkan gitu karena ngelihat dari iklan teman-teman saya ini online tuh bakal naik salah satunya ada di marketplace gitu kan nah jadi ngedenger teman-temannya iyalah di mana-mana gitu kan marketplace gitu ada pasar ada tempat gitu ada konsumen tuh ketemu di situ ya udah saya pengen belajar marketplace nah nambah tuh gitu kan mungkin pagi-paginya gitu ya yang yang punya kegiatan, punya keluarga, ya bisa istilahnya mah bercengkrama dulu gitu kan. Nah, siang sampai sorenya nah masuk tuh ke schedule. Nah, ini saya cerita sekalian aktivitas kita waktu di work office itu gitu kan. Jadi benar-benar schedule-nya tuh benar-benar kita padetin. Kita mau ngulik apa lagi gitu kan. Yang sudah kita pelajarin apa
terus kita mau nambah apa gitu. Karena memang ini jarang banget gitu, ya, jarang banget gitu, jarang banget terjadi gitu. Ya, kita kan nggak bisa pungkiri gitu. Ini semua stuck gitu kan. Ya, bisnis restoran tutup gitu kan, yang berbau-bau manusia tutup semua gitu. Saya hobinya bola gitu kan, nonton bola ke stadion ya, mau nonton bola juga ya, pemainnya mau main takut gitu kan. Iya kan, jadi Ya, gitu apa yang mau ditonton ya kan? betul gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, ya benar-benar main schedule gitu. Ya main schedule-nya dalam artian kita mau ngapain, mau nambah apa gitu. Justru disitulah saya dapat insight-insightnya. Oh iya ya gitu kan. Nah, orang tuh sekarang lagi banyak nih di rumah. Nah, kenapa enggak nih kita gencar-gencarnya kita promosi? Kenapa enggak kita gencar-gencarnya edukasi, dan kenapa enggak gitu kan? Nah, kita lebihin ya, naikin katup kita, naikin level kita. Kalau sekarang kita levelnya ada di 4, 5 gitu kan, kan tiap orang beda-beda gitu kan dari segi produknya gitu kan. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa dipelajarin gitu kan. Nah, saya pengen belajar dari landing page gitu kan. Saya pengen belajar dari online-nya, mungkin belajar dari segi yang rawat konsumen, ya memperbaiki database pelanggan itu seperti apa. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan, dan salah satunya bisa lebih ke produktif lagi gitu, Teh Uni. Menarik sih sebenarnya ini dari tadi apa namanya pengalamannya Mas Bas dan teman-teman billionaire yang lain, di mana ketika orang-orang banyak yang dirumahkan, banyak yang bekerja dari rumah, tapi ini berinisiatif dan bahkan menyepakati semuanya untuk bekerja sama-sama di kantor gitu. Yang mana pasti kan itu nggak gampang banget ya kan untuk siapin semua bahan kebutuhan, terus juga apa namanya kesehatannya gitu, alat-alat yang apa namanya sesuai dengan protokol kesehatan gitu kan. Itu tuh nggak gampang banget gitu, tapi amazing banget sih, keren banget gitu, itu dari udah disiapin ya. Terus hikmahnya adalah tadi di ketika kita work from office itu tadi, malah itu ada ini ya, semakin targetnya malah jadi lebih meningkat mungkin, terus juga banyak cara yang diambil, jadi ada inovasi baru gitu yang timbul ya kan gitu. Tapi pengalaman ini kan memang nggak sama dengan teman-teman yang lainnya nih Mas Bang. Sekarang mungkin kalau kita kan lagi work from office ya gitu, dimana udah pasti semuanya udah terjadi gitu. Kalau untuk teman-teman yang lainnya gimana, mereka berjualan online di rumah gitu, tapi kok malah jadi ikut tenggelam gitu, termakan oleh si corona ini gitu. Mungkin bagi sebagian pengusaha corona membawa berkah gitu ya, tapi kalau untuk sebagian lagi ini corona membawa, aduh gimana nih aku, saya jadi nyungsep misalnya, ini jadi ambiar banget nih gitu. Itu apa nih, ada punya teknik gitunya nggak, atau mungkin statement dari Mas Bang sendiri gitu yang bisa di-share? Putus-putus, Teh Uni, boleh diulangi? Tadi suaranya putus-putus. Oh, oke. Kedengeran nggak sekarang? Ya, aman. Boleh diulang bentar. Apa kira-kira tadi suara yang terakhir? Oke, teman-teman, maaf ya, nih putus-putus. Oke, mungkin tadi kan Mas Tom udah cerita tentang bekerja di office gitu ya, yang sangat menarik gitu, yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya di mana bekerja di rumah gitu kan. Kalau kita kan mungkin bekerja di kantor itu sudah menyiapkan semuanya, kebutuhannya semuanya udah siap gitu kan. Tapi untuk sebagian orang itu corona ini membawa kayak musibah lah gitu. Katakanlah tapi kalau untuk kita mungkin karena mencapai target atau bahkan lebih dari target gitu, itu membawa berkah banget gitu kan. Nah, ada nggak trik atau misalnya tipsnya nih untuk teman-teman yang berjualan secara online gitu di rumah, biar sama nih merasakan apa namanya ya, kenikmatannya gitu dari si corona ini gitu. Oke, Ada nggak? siap. Ya, jadi yang pertama ya teman-teman, ketika teman-teman stuck gitu kan, ya justru saya mah lebih ke positifnya gitu. Ya, Tuhan Allah gitu kan memberikan ini semua kan tidak ujug-ujug kasarnya gitu, tidak tiba-tiba gitu kan, tapi ada hikmahnya gitu. Nah, jadi sisi lainnya tetap kita harus positif.
ya apapun keadaannya gitu kan, itu pasti sudah ada yang ngatur gitu kan. Nah yang pertama justru kita bersyukur dulu gitu kan, yang mungkin gitu kan ini mohon maaf gitu kan, yang kerjanya di luar kota mungkin gitu, yang jarang ketemu sama keluarga ya gara-gara corona ini ada di rumah gitu kan, terus lebih intens bercengkrama sama anaknya, sama istrinya gitu kan, ya sama orang tuanya gitu kan. Jadi bersyukur dulu aja apapun gitu, yang mungkin kita LDRan, wow bahasanya gitu kan. Nah, jadi sekarang didekatkan gitu kan sama keluarga-keluarga kita, ya bersyukur gitu. Bersyukur dulu karena kan nggak apa ya, istilahnya mah nggak bisa setiap saat momen ini tuh gitu kan. Langka banget gitu kan. Kebayang kan maksudnya ini bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan di rumah gitu. Nah, masalahnya gitu kan, masalahnya banyak orang yang memang banyak kedumelnya juga gitu kan, gitu kan, bosen di rumah nggak ada kegiatan. Nah balik lagi dari segi rasa bersyukurnya tadi gitu kan, ya apa ya, kalau misalkan kita disikapin uring-uringan gitu kan, kalau misalkan kita ngedumel udah nggak ada solusinya gitu, kebayang ya maksudnya. Jadi solusinya apa gitu ya, selain pemerintah yang ngatur juga gitu kan, selain nanti tim-timnya juga gitu kan yang mengatur juga, ya kita gitu kan ya sebagai warga negara ya harus patuh dan taat juga gitu. Salah satunya apa, ya udah bersyukur dulu aja gitu ya. Banyak hal yang mesti teman-teman bisa perbaikin atau bahkan bisa evaluasi gitu, yang sebelum-sebelumnya tadi yang saya bilang di awal belum bisa mengerjakan itu gitu kan. Nah tinggal apa, tinggal main di schedule-nya aja, di penjadwalannya aja gitu, mau ngapain hari ini tuh gitu, dapat apa aja, insya Allah makan tidur kan ya, atau nanti bahaya juga gitu kan ya. Tapi teman-teman apa ya istilahnya, dari Suaranya belum jelas, udah keluar. Punten. jelas ini, tes aman suaranya. Coba teman Nah, kedengar suaranya Mas Dam. Boleh di komen, ditulis mungkin. ini kedengeran suaranya teh. Nah, Oke. jelas teh suaranya aman. Nah, gimana suara saya teman-teman, jelas? Ah ini udah keluar, jelas, oke. Mohon maaf, Aman bentar. katanya. Ini suara dari sini mungkin yang belum keluar. Bentar ya. Wah, itu udah pada denger jelas ya. Oke, sambil Teuni setting gitu ya. Nah, saya lanjut aja teman-teman. Jadi tadi ya pertama dari bersyukur gitu ya. Terus yang kedua dari mainkan jadwalnya, teman-teman mau lebih produktif ke yang mana gitu kan. Nah, jangan sampai teman-teman mungkin sekarang udah lebih beberapa bulan di rumah gitu ya. Nah, jadi ya jatuhnya teman-teman bosen ya, bosen mah bosen gitu. Nah, tapi balik lagi ke niat dan tujuan kita di awal gitu kan. Kalau misalkan kita bisa lebih produktif, kita lebih istilahnya bisa makin berkembang lagi gitu kan. Nah, jadi bisa banget dari segi tingkat penjadwalan di hari-harinya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang awalnya gitu ya, yang awalnya ngulik Facebook tadi awalnya gitu ya, tapi saya pengen belajar marketplace gitu. Cuman inget ya, teman inget gitu ya. Nah, harus apa ya? Fleksibel dan harus bisa keluar dari zona nyaman. Nah, ini gitu ya. Mungkin teman-teman online di rumah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman di sini udah saya mah nanti di rumah aja lah, nggak nanti kalau udah normal saya pokoknya enak di rumah gitu kan, yang penting live gitu misalkan gitu, terus saya nggak mau ketemu terlalu banyak orang gitu. Nah nggak juga kayak gitu. Jadi mungkin kita adaptasi aja sekarang tuh gitu, jadi nggak harus takut, nggak harus apa ya ibaratnya jadi parnoan juga. Iya betul. Betul, justru ini tuh bisa jadi senjata kita di saat kalau misalkan nggak ada apapun gitu, kita nggak bisa kemana-mana, ya ada live ini salah satunya gitu, bisa menyatukan kita di sini gitu. Nah ibaratnya seperti itu, Teh Yuni ya.
Jadi Iya. ingat ya yang terakhir tadi keluar dari zona nyaman juga. Mungkin kita udah nyaman nih di rumah gitu kan. Siangnya nonton dulu gitu kan, ngopi dulu, bobok ciang dulu, aduh gitu kan. Nanti kebablasan kita nggak jadi belajar. Satu hari nggak produktif tuh kan, lumayan tuh. Benar-benar. Makanya kita mesti apa namanya berterima kasih banget sama media sosial ya yang sudah membantu kita untuk apa namanya biar mendekatkan kita gitu loh dengan Hmm, teman-teman punya, terus juga biar kita lebih belajar lagi gitu kan ya. Jadi tinggal hmm. niatnya aja nih teman-teman nih, tinggal kemauannya aja. Terus jangan sampai dengerin apa namanya aura-aura negatif mungkin ya Mas Bang ya, biar kita Betul. semangat gitu ya. Betul, betul, betul gitu kan. Pokoknya mah bersyukur dan berpikir positif dulu aja. Semua pasti ada solusinya gitu. Oke, karena nih kalau kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita berpikiran negatif, terus juga itu adalah malah jadi dekat sama si corona ini, bener nggak sih? Iyalah, ini masalahnya imun gitu kan. Masalahnya badan kita kurang tidur gitu kan. Nah, pokoknya kita batuk-batuk udah bubar gitu. Kayak gitu. Iya, 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 bener-bener. Nah, kembali lagi mengenai si jualan online ini nih, kita lanjut ke Betul, tentang betul. itu tadi ya, gitu. Eh, Gimana caranya nih, Mas Bam, apa namanya, biar tahu? Karena tadi sebelum Mas Bam datang itu gabung dengan kita, tadi ada yang curhat, sempet curhat, bilang gini, Mantap. aku tuh udah ngelakuin apa ya jualan online itu udah misalnya pasang di feed sudah posting Ahinu A B C D F G misalnya gitu sudah pakai cara ina itu tapi tetap aja tuh nggak closing closing itu gimana. Luar biasa gitu ya. Nggak closing-closing ya. Nah, pertanyaannya doa dulu nggak? Jangan kurang doa gitu kan. Bener-bener karena yang masih dikuatin selain apa ikhtiar itu memang doa ya Mas Bam ya. Ya, gitu. Jadi mungkin kalau pengalaman saya, kok nggak closing-closing gitu kan, banyaknya CLBK gitu ya, chat lama belinya kagak gitu kan. Nah, kayak gitu gitu. Jadi kayak gimana ya, kan ya apa ya, bingung juga gitu kan. Tapi ya oke lah. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya, teman-teman, kalau misalkan nggak closing-closing gitu kan, nah apa tuh ya, apa namanya masalahnya tuh. Nah, kalau misalkan dari pengalaman saya pribadi gitu kan, ya selama paid promote gitu kan ketemu banyak orang, ketemu banyak jaringan juga gitu kan. Nah, jadi bukan bukan apa ya? Bukan salah kitanya tapi mungkin gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu gitu ya, harus tahu dulu mungkin orangnya belum tertarik ya, mungkin belum bisa, orangnya belum tertarik ya. Biasanya kalau misalkan kok nggak beli ya belum tertarik gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin kalau misalkan teman-teman ditawarin suatu produk gitu ya, ada yang nawarin terus teman-teman enggak gitu, kebayang ya. Nah, bisa jadi itu tadi gitu kan, ibaratnya kitanya kondisinya harus seperti apa dulu nih gitu kan. Nah, kondisinya harus seperti apa dulu gitu. Nah, pertama kita harus dianalisa dulu gitu kan. Harus dianalisa dulu gitu kan, dari segi apa fitur produk kita harus ada apa aja nih. Mungkin dari segi knowledge produknya tadi gitu ya. Nah, kita tuh benefitnya apa, value dari segi produknya apa gitu kan. Nah, itu tuh jadi bisa jadi kita kurang menguasain knowledge produknya gitu kan. Alhasil ketika kita berhadapan sama konsumen, kita tuh gagap bahasanya gitu ya, canggung gitu ya kan. Nah, kalau misalkan di offline itu bahaya gitu, karena kita langsung tatap-tatapan sama orang gitu kan. Dari eye contact kita, dari gerak kita, dari bahasa tubuh kita itu udah kelihatan. Apalagi belum nanti keringatnya segede jagung gitu ya, kalau misalnya kita tegang hadapin sama konsumen, gitu, itu bahaya banget. Ya, justru ingat ya, yang pertama tadi, bersyukur kita ada di online, nggak kelihatan ya sama orang. Justru apa? Tadi gitu kan, setelah dianalisa gitu kan, kenapa sih orang nggak beli gitu kan. Nah, yang pertama tuh dari segi fiturnya dulu
ya, dari fitur produk kita dulu gitu kan. Nah, ada misalkan produknya, manfaatnya gitu kan. Terus dari segi pengiriman, teman-teman harus kuasain gitu kan. Pengirimannya seperti apa, ada free ongkir atau enggak gitu kan. Nah, terus dari segi manfaatnya tuh banyak banget, dan teman-teman kalau misalkan ini beda ya produk-produknya gitu. Kalau misalkan dari segi manfaat, misalkan teman-teman lebih condongnya ke produk herbal. Nah, teman-teman benar-benar harus menguasain knowledge produknya, efek sampingnya apa, udah ada BP POM-nya atau belum, testimoninya seperti apa gitu kan. Terus dari testimoni ada nggak misalkan gitu ya, kalau misalkan artis yang sudah menggunakannya itu kan bener banget apa ya, salah satu testimoninya juga gitu kan. Nah, teman-teman harus benar-benar kuasain dari segi knowledge produknya tadi gitu kan. Dan teman-teman step berikutnya gitu ya, teman-teman harus tahu juga kenapa sih orang nggak beli produk kita. Nah, ibaratnya teman-teman pindah posisinya, ya pindah posisi ada di konsumen, ngelihat tuh produknya. Kira-kira apa nih ya orang kalau misalkan bisa nggak beli gitu produk kita tuh, entah dari kemasan, teman-teman bisa dilihatin kemasannya seperti apa, menarik nggak packagingannya. Jangan sampai gitu kan, ini vital banget. Kemasannya udah bagus, ketika di packing di ekspedisi, diacak-acak sama ekspedisinya, alhasil pas datang ke konsumen, nah jadi ambiar gitu kan, nah itu bahaya gitu. Iya, Kalau misalkan produknya yang sensitif, pecah atau kayak gimana ya, ngemodal dikit lah packing kayu, itu sampai diruntutin sampai ke situnya gitu. Jadi bukan hanya dari segi apa ya, promosinya, dari segi medianya gitu kan, dari segi alat perangnya. Nah, hal-hal yang seperti itu ya harus diperhatikan, karena ya fatal juga gitu kan, fatal juga. Nah, kalau misalkan mau, teman-teman bisa role play. Nanti role play itu apa gitu kan, nah ini produknya ada efek samping nggak, ini produknya itu kalau misalkan yang herbal. Terus kalau misalkan berupa edukasi gitu kan, nah buku misalkan, nah, teman-teman harus tahu dulu gitu kan. Nah, buku itu tuh mempelajarinya tentang apa, nah cocoknya marketnya tuh seperti apa. Jangan sampai marketnya mungkin ya tadi ya, kita contohnya ada ini contoh kasus marketnya emak-emak gitu kan, tapi gaya bahasanya teman-teman apa ya, mempresentasikannya atau istilahnya, halo, putus-putus. ya, ya. Oke. Nah, atau menjelaskannya itu dari gaya bahasa kebingungan mama tuh gitu kan. Nanti Bunda gitu ya, nanti Bunda cek deh leads yang masuk berapa. Terus konversinya ke sini berapa? Aduh, itu makhluk apa gitu kan. Nah, jadi tolong gitu kan buat teman-teman yang memang gitu kan punya pasukannya yang beda generasi gitu kan, atau beda usia, tolong dari segi gaya bahasa juga ngaruh gitu. Karena saya sering banget ketemu sama orang gitu kan, lebih baik gitu ya kita menyederhanakan kata, atau misalkan kita merendahkan ego kita gitu kan, jadi bisa ditafsirkan apa ya istilahnya mah, bisa ditafsirkan oleh lawan bicara kita gitu. Nggak usah keren-keren, yang penting mah ngerti, bisa praktek dan menghasilkan gitu. Jadi kalau misalkan niatnya pengen keren-kerenan, wah dipuji, bahasanya bagus gitu kan, terus ngerti nggak, wah bahaya gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin kita fleksibel aja. Jadi kalau misalnya memang edukasi kita kurang, terus kalimatnya juga apa namanya kurang jelas, terus apa namanya edukasi tentang produknya juga kurang gitu, itu kan jadi bumerang ya nggak sih, nanti ditanya ini BPOM-nya apa namanya hasilnya apa, AO kan nggak lucu banget ya nggak sih? Betul, betul, betul. Itu masih mending loh, bisa ada jeda kalau misalkan orangnya chat gitu. Kalau misalkan kita chatnya di WhatsApp, tombol si birunya itu yang nggak dibaca atau enggaknya kan kita nggak tahu, bisa disetting tuh. Kita bisa tanya-tanya dulu mungkin ke mentor kita, atau kita lihat dulu katalog produknya gitu. Yang bahaya tuh kitanya yang ketemu sama orangnya, ketemu orangnya langsung gitu kan. Yang gelagapan yang tadi gitu kan, keluar keringat jagungnya itu bahaya gitu. Jadi kalau di online mah enak gitu ya, enak, teman-teman tinggal lakuin yang namanya, nah ini tips ya, pakai auto text gitu. Jadi teman-teman tadi runtutin dulu kenapa sih orang tuh harus, misalkan gitu ya, yang pertama kenapa harus beli produk kita, tulis tuh gitu kan. Oh produknya menarik, produknya harganya terjangkau misalkan gitu kan, ada gratis ongkir dan ada apa, tulis value-nya terus gitu kan. Nah positifnya gitu kan, nah negatifnya tulis juga gitu kan, kenapa orang sampai nggak beli produk kita gitu kan. Dan itu bisa jadi apa, ngaruh ke tim kita gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kita apalagi nih pakai yang namanya tim ya, pakai yang namanya
CS customer service-nya gitu, ngelayanin konsumen itu harus hati-hati gitu. Karena bisa berpengaruh gitu. Nah, yang saya pelajarin gitu kan, nah itu bisa jadi orang tuh nggak beli tuh, yang pertama itu bisa dari siapa sih penjualnya gitu, kayak gitu. Hmm. Jadi dia lagi berhadapan sama si penjualnya yang seperti apa gitu. Kadang ada penjual yang gitu kan, yang semangat ya, yang semangat ngotot gitu kan, pokoknya dilayanin orang-orang tuh gitu, tipikalnya kan kayak gitu. Tapi ada juga penjual yang emang hit and run atau enggak melakukan follow up ya, jadi ngandelin chat masuk gitu kan, ada ya chat, ada konsumen yang nanya ya udah balesin, tapi kalau misalkan nggak ada yang chat gitu kan, ayo udah diemin gitu. Dia tuh Ah, nggak ngulik ibaratnya gitu kan. Kan ada konsumen yang kemarin, ada yang hanya cuma nanya, coba deh follow up lagi, siapa tahu kemarin lagi sibuk orangnya, sekarang lagi. Jadi harus memang ngulik tuh si penjualnya seperti apa. Ada yang misalkan semangat, ada yang malas-malesan, ada yang nanti orangnya memang apa ya, rajin nge-follow up, ada yang memang cuman hit and run. Kedua gitu kan, itu coba kasih penawaran yang menarik. Jadi nyambung ke gitu kan, penawaran, contoh produk apa bisa diongkir. Nah, itulah yang kita galakan gitu kan. Nah, kalau misalkan order hari ini ada free ongkir nih gitu kan, cuman terbatas gitu kan. Nah, jadi kita bisa kasih tahu tuh orang-orangnya gitu kan. Yang kemarin belum transfer, Kak, kalau order hari ini kita kasih free ongkir, ada bonusnya juga gitu kan. Nah, tapi sesuaikan dulu sama kondisi strategi penjualnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak sanggup ngasih free ongkir, nggak usah gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, wah ini tetangga sebelah free ongkir, saya juga mau free ongkir nih. Ah, jangan gitu kan. Jadi tergantung bukan juga. bukannya kalau Gitu kan. Betul, ya kan. Jadi ya, ya bolehlah ATM amati tiru modifikasi gitu kan. Nah, modifikasinya tuh harus sampai detail ke situ-situnya juga gitu. Jangan sampai ketika orang lain, penawarannya bagus gitu kan. Ah, saya cobalah di saya, nggak tahu gitu kan. Itu tuh banyak nih subsidi limpahannya dari mana aja kita gitu kan. Karena aja ah, kan mau mau ngiklan, mau paid promote gitu, mau pakai ads gitu kan, bingung gitu kan. Nah, ini udah pakai free ongkir di awalnya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, balik lagi tadi dari penawaran gitu kan. Nah, yang ketiga gitu kan, itu dari segi pembelinya gitu kan. Nah, yang tadi ya, pembelinya itu masih apa ya? Ibaratnya masih cold market nggak tuh, kalau temperatur market tuh gitu. Ibaratnya butuh edukasi nggak sih pembelinya gitu. Karena kita nggak bisa menyalahkan ke si CS tadi, si customer service tadi, ibaratnya melayaninya udah secara rules-nya udah bagus gitu. Tapi kalau misalkan konsumennya memang belum butuh tadi, ya analisa dulu gitu kan. Kenapa belum butuhnya? Mungkin belum ada uangnya, mungkin kalau sekarang mah belum gajian gitu kan. Mungkin lagi banyak keperluan gitu. Karena kita flashback lah, kalau misalkan kita gitu ya, kita mau beli sesuatu ke toko gitu ya. Nah, kita bisa lihat-lihat dulu ya, kalau misalkan pakaian di raba dulu, bahannya bagus ya, adem gitu ya, kayak gitu, modelnya bagus gitu ya, ya. pas ngelihat harga kok nggak bagus gitu ya. Nah, jadi apa ya, banyak konsumen juga yang kayak gitu mungkin gitu, yang nanya-nanya dulu gitu ya, terus nanti yang memang menyesuaikan dengan kantongnya gitu. Atau misalkan kita bisa kasih value-nya, kalau misalkan teman-teman tadi ya jualan produknya memang ada terutama produk digital itu kan nggak pakai kirim gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai yang namanya benefit konsultasi, bisa ada bimbingan dari situ bisa dimasukin gitu. Jadi memang harus tahu dulu dari situnya, Teuni. Jadi jangan mempersepsikan, wah nggak ada closingan gitu kan, ah sudahlah kita dunia saya habis sudah di online ini. Enggak gitu, tapi evaluasi dulu, diruntut Gitu dulu ya. gitu ya, diruntut dulu. Betul. Oke. Seperti itu teman-teman, tadi ada yang tanya apa namanya mengenai hal itu tadi, kok nggak closing-closing gitu kan, kok nggak laris-laris gitu. Tadi sudah apa namanya dijabarkan nih oleh Mas Bam. Semoga trik dan tipsnya serta pengalamannya bisa dicoba nih sama teman-teman ya. Mudah-mudahan sama ya hasilnya gitu. Dan bisa berhasil di apa namanya dilakukan sama teman-teman gitu. Mungkin kalau misalnya masih kurang-kurang perlu ilmu banyak, bisa mungkin nanti DM aja sama Obams atau mungkin diskusi juga sama Billionaire Store-nya gitu kan ya. Karena kan
Ada kan ya Mas Bang ya? Ininya Instagramnya ya? Oh, Boleh ada dong. Nah, ini kan sekarang new normal, jadi Instagram saya juga new gitu kan. Nah, kayak gitu gitu. Jadi nih, mohon maaf nih Pak. Saya tadi apa? sempat lihat Instagram Bapak, tapi fotonya cuma dua gitu. Ini kenapa kok bisa dua gitu? Oh gitu, iya betul. Jadi awalnya memang saya agak sensitif kalau sama medsos awalnya gitu kan. Tapi setelah saya tahu ilmunya gitu kan, kan biasa ya kalau saya orangnya memang nggak terlalu suka diekspos cie gitu kan. Jadi nggak terlalu suka apa sih orang teh kepo gitu kan. Terus saya kesini tahu kemana gitu. Nah alhasil saya nggak main sosmed gitu. Nah cuman memang balik lagi tergantung goals dan tergantung niat juga gitu. Jadi kalau misalkan niatnya kita mau apa nih medsos teh gitu, atau cuman ngeliatin mantan mungkin gitu ya, cuman scrolling-scrolling yang nggak jelas gitu kan, ya mending nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan niatnya kita belajar, kita sharing gitu kan, ya bermanfaat juga gitu. Nah jadi memang kebiasaan orang offline gitu ya, nggak gitu, mending ketemu aja gitu. Tapi sekali lagi gitu kan, ya dunia berubah, cara dapetin uang pun berubah. Alhasil dari cara main dan kita dari segi jualan pun ya ibaratnya harus ikut perubahan zaman juga gitu. Kalau enggak ya kayak dinosaurus gitu ya, punah gitu kan kan nggak mau no ya Nah, jualan iya. kita Nanti tutup mau nunggu ibaratnya gitu gitu ya. ya. Mau nunggu apa itu mau nunggu. Dan Kalau salah satunya yang gitu nggak melek teknologi gitu, aduh udah terbelakang sudah gitu ya. Jadi harus melek teknologi gitu. betul, termasuk dari kemarin pas saat pandemi gitu kan. Nah, itu pengalaman banget. Jadi mungkin bisa cerita juga ke teman-teman ini yang menarik gitu kan. Selama 3 minggu itu gitu kan, itu banyak banget insight gitu kan. Ada newbie yang nggak bisa jualan online gitu kan. Nah, kita benar-benar mikir gimana caranya dan itu rekor. Tahu nih saya ngebina orang gitu kan bertahun-tahun. Ini 2 hari udah bisa jualan. Wow. 2 hari.